Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felia Nurlailatul Rohmah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum jaringan komputer, yaitu jaringan wireless dan DHCP server, dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto. Untuk yang pertama yaitu jaringan wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan wireless seperti ini. Yang pertama, adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Langsung saja ke langkah percobaannya. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Kemudian yang kedua, setting access point 1 pada port 1 dengan SSID sama dengan AP1, channel 1, dan metode autentikasi keamanan WPA2 PSK dengan password 1 sampai 8. Langsung saja kita buka aplikasi Cisco-nya. Di sini saya sudah buat skema jaringannya, tetapi fokusnya ke sini. Di sini ada DHCP server, kemudian ada switch, ada access point 1, access point 2, laptop, dan smartphone. Nah, langsung saja kita setting AP1-nya, masuk ke port 1, yaitu SSID-nya AP1, kemudian channelnya 1, terus kemudian ini authentication-nya yaitu WPA2 PSK dengan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sudah. Lanjut ke langkah percobaan yang ketiga. Setting AP2 pada port 1 dengan SSID AP2 channel 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Access point 2, config port 1, SSID-nya AP2, kemudian channelnya 6, sesuai, dan authentication-nya disable, karena tadi tanpa menggunakan metode keamanan. Langkah selanjutnya yaitu setting laptop pada wireless 0 dengan SSID sama dengan AP1, metode autentikasi keamanan WPA2 PSK, passwordnya 1-8, IP address-nya 192.168.1.129/25. Masuk ke laptop, kemudian config wireless 0. SSID-nya RP1, kemudian metode authentication-nya WPA2 PSK, ini passwordnya 123456778. Terus kemudian IP, setting IP-nya, ya, IP configuration-nya pilih static. Ini saya setting sesuai dengan langkah percobaan nomor 4. Subnet masknya juga sudah. Oke, close. Access point 1 terhubung dengan laptop. Kemudian langkah percobaan kelima yaitu setting smartphone pada wireless 0 dengan SSID AP2 dengan tanpa metode autentikasi keamanan. IP address-nya yaitu 192.130.130/25. Oke, smartphone, masuk ke wireless. Oke,
SSID-nya AP2, kemudian authentication-nya disable karena tidak menggunakan metode autentikasi keamanan. Kemudian IP configuration-nya sudah 130, subnet masknya sudah seperti ini. Oke, kemudian saya close dan masuk ke langkah ke-6, yaitu untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone. Silahkan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Oke, coba laptop, desktop, command prompt, ping ke smartphone. Alamatnya 192.168.1.130. Oke, sudah terhubung. Jadi, laptop dan smartphone sudah terhubung dengan menggunakan jaringan wireless. Untuk praktikum selanjutnya adalah DHCP server. DHCP server atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP tersebut disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Untuk cara kerja dari DHCP server, itu yang pertama DHCP discovery. Klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Yang kedua DHCP over. DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada dua atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Yang ketiga DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Dan yang terakhir yaitu DHCP acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian, klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lebih menarik tawarannya kembali. Langsung saja ke langkah percobaan, yaitu membuat skema jaringan seperti pada gambar di atas. Yang kedua, yaitu setting IP server secara statik menggunakan 192.168.1.253/25. Kita masuk ke Cisco. Kemudian saya akan men-setting server DHCP. Masuk ke desktop, kemudian IP configuration-nya seperti ini. Di sini saya menggunakan 192.168.1.128. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.128 dan DNS servernya menggunakan 33.33.33.1. Oke. Untuk langkah yang ketiga yaitu aktifkan DHCP server dengan konfigurasi sebagai berikut. Masuk lagi ke config. Oke, itu setting. Di sini namanya display DHCP, kemudian gateway-nya static, default gateway-nya seperti ini. Oke, ini sudah on. Subnetnya ini tadi masuk ke service DHCP. Oke, terus dulu masuk ke service, kemudian DHCP. Ini saya on kan, sudah.
Kemudian default gateway-nya saya samakan dengan yang di IP desktop tadi. DNS servernya itu menggunakan 33.1. Untuk start IP address-nya itu saya mulai dari 150. Dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk maksimum numbernya itu 50. Kemudian saya save. Close. Untuk langkah yang keempat yaitu aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Laptop, kemudian masuk ke desktop, IP configuration-nya. Ini saya sudah klik DHCP ya. Ternyata ini sudah masuk. Jadi tadi kan dimulai dari 150, dia sudah menggunakan IP 192.168.1.150. Untuk subnet mask-nya juga sudah sesuai, default gateway-nya sama, dan DNS server-nya juga sama. Oke, langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan pool smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Untuk yang di smartphone, masuk ke desktop, IP configuration, DHCP. Di sini IP-nya 192.168.1.151. Oke. Terus kemudian subnet mask-nya juga sudah sesuai, default gateway-nya sama, dan DNS server-nya juga sama. Jadi DHCP request successful. Oke. Baik, itu tadi praktikum jaringan wireless dan DHCP server. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.